Halo Sobat Circle, kan masih banyak nih dari Sobat Circle yang nanya terkait dengan sebetulnya mendingan diriin CV atau diriin firma sih. Nah, pada video kali ini Minci bakalan ngewawancarain salah satu ekspertis di bidang hukum perusahaan, yaitu Bu Mila. Wow, Bu Mila bakalan ngejelasin tentang dasar hukum, terus definisi, lalu terkait dengan bidang usaha, juga permodalan. Ikutin Minci terus yuk. Halo Sobat Circle, balik lagi nih sama Minci. Pada video kali ini Minci nggak sendirian nih, Minci lagi sama Bu Mila. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu, saya izin ambil waktunya ya buat ini Bu, Sobat Circle nih Bu, masih pada bingung mendingan diriin CV atau firma sih gitu. Ibu boleh bantu jelasin nggak, mulai dari dasar hukum, terus permodalan sama bidang usahanya. Silakan Bu. Oke. Jangan bingung ya, kalau kita mau jadi pengusaha tuh jangan bingung, asli. Karena kalau kalian bingung, tentunya kalian kayak nggak punya pendirian. Tapi mencari informasi itu penting. Nah, sekarang kita mau jawab CV ataupun firma yang jadi pilihan untuk badan usaha. CV ataupun firma itu sebenarnya mirip tapi berbeda. Sama-sama badan usaha, tidak berbadan hukum. Tetapi memang perbedaannya adalah CV ini persekutuan modal. Kalau firma ini lebih kepada nama bersama, kemudian modal bersama, dan juga hutang tidak bersama. Ini bedanya. Tetapi yang biasanya kita temukan ya, umumnya tuh lebih banyak orang pakai CV. Lebih banyak orang pakai CV. Kenapa? Karena CV ini benar-benar lebih mudah gitu. Sebab tidak semua orang yang bersekutu di dalam sebuah firma itu mereka memahami kenapa sih harus pakai firma, gitu ya. Itu tadi perbedaannya yang sudah saya sebutkan tadi ya, namanya bersama, kemudian usahanya bersama. Jadi modalnya pun bersama, secara otomatis pada saat penggunaan modal itu harus atas izin bersama. Sementara kalau CV, karena dia persekutuan modal, ya modal yang digunakan ya atas nama CV itu saja, tidak ada lagi izin-izin dan lain sebagainya. Jadi sudah atas nama CV bergerak ya, modal pun juga digunakan. Seperti itu sih. Terus kalau misalnya bidang usaha nih Bu, baik CV ataupun firma, kita sering lihat ya teman-teman kalau misalnya di jalan-jalan gitu tuh ada CV maju bersama, atau misalnya firma apa gitu. Mundur bersama. Mundur, jangan ya Bu, jangan. Jangan. Oke. Coba kalau misalnya bidang usahanya Bu, yang cocok untuk CV tuh apa, yang cocok untuk firma tuh apa? Oke. Sebenarnya kalau dari bidang usahanya sendiri mirip-mirip ya yuk. Cuma biasanya kalau firma itu banyak yang menggunakan menjadi law firm. Lebih ke hukum, kemudian akuntansi gitu ya. Kemudian ada lagi ada beberapa perdagangan dan industri juga bisa, dan juga ada bisnis serta manajemen gitu. Tapi kalau CV ini lebih global karena dia sudah bisa mengadopsi semua kegiatan pada PT. Di PT bio berdagang ya CV juga bisa berdagang. Kemudian di PT jasa aktivitasnya ya semua juga di CV juga bisa dilakukan seperti itu. Hanya memang yang umum dilakukan adalah perdagangan dan jasa di CV, sementara firma lebih kepada hukum, akuntansi maupun manajemen bisnis. Kebanyakan profesional ya, lebih ke profesional. Karena memang yaitu tadi penggunaan nama bersama, modalnya bersama, tetapi harus izin dari semuanya. Seperti itu gitu. Tapi hutangnya tidak bersama-sama. Seperti itu sih. Terus ada nggak sih Bu larangan CV? Kan tadi Ibu bilang nih ada bidang usaha antara PT dan CV yang bisa dijalanin. Terus ada nggak sih bidang usaha yang PT bisa jalanin tapi CV nggak boleh jalanin? Ada. Karena kebanyakan sih lebih di konstruksi ya yuk. Karena kalau yang konstruksi itu umumnya orang-orang yang memang bergerak di bidang konstruksi, mereka melakukan kegiatan ini untuk tender. Nah, pada umumnya lagi panitia tender itu suka nggak ngizinin nih kalau pakai CV, karena dianggap itu tadi badan usaha tidak berbadan hukum, tidak memiliki kekuatan tetap dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya kadang-kadang lolos gitu, kadang-kadang lolos, hanya umumnya lebih kepada PT. Di poin-poin tertentu tidak bisa menggunakan CV.
bukan tidak bisa, tidak direkomendasikan. Oh, oke. Berarti bukan bentuknya bukan pelarangan ya? Bukan pelarangan, tapi kita tidak rekomendasikan karena itu tadi pada saat tender, panitia tender pasti biasanya lebih mengutamakan yang PT gitu sih. Oke. Berarti lebih ke teknisnya sebetulnya ya dari ke proses tender itu ya. Oke. Nah tadi bidang usaha udah, pengertiannya juga udah. Nah ini terkait dengan permodalan, bukan kalau misalnya di CV ataupun firma kan masih diatur dalam KUHD yang lama kan. Dan di dalam KUHD yang lama itu tuh memang nggak mencantumkan jumlah kayak di PT gitu. Di PT kan ada minimal modal di setor, terus ada modal dasar dan lain sebagainya. Bener nggak sih Bu? Teman-teman juga banyak nih yang nanya. CV ataupun firma itu nggak perlu minimal modal? Sebenarnya benar sih, sebenarnya benar karena banyak sekali notaris-notaris yang tidak mencantumkan CV ataupun firma ini di bagian permodalannya. Karena itu tadi di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang antara pasal 19 sampai dengan 21 tidak dicantumkan secara nyata bahwa modal ini harus ada. Berbeda dengan PT ya. PT itu kan nyata modalnya berbentuk saham gitu ya. Tetapi kalau kita melihat dengan ketentuan perizinan yang sekarang, perizinan terintegrasi berbasis resiko secara elektronik ya, rasanya kalau nggak mencantumkan modal di dalam akta tidak akan bisa mendapatkan izin lanjutannya, yaitu NIB. Ya kan, semua sekarang basicnya NIB. Selalu saya sampaikan bahwa NIB itu udah kayak KTP-nya orang usaha, harus ada. Nah, untuk mendapatkan NIB harus nyata-nyata kita mencantumkan permodalan yuk. Karena memang setiap bidang usaha yang sekarang itu ada wajib juga apa ya bahasanya ya, mengikuti aturan dari instansi ataupun lembaga terkait. Kayak misalnya kamu jalanin konstruksi, berarti kan kamu harus lihat nih aturan PUPR-nya seperti apa. Atau kamu mau perdagangan, kamu juga harus lihat aturan dari Kementerian Perdagangannya seperti apa. Gitu. Ada skala usahanya, ada tingkat resikonya dan lain sebagainya. Jadi kalau di dalam akte CV atau firma saat ini tidak mencantumkan permodalan atau modal usahanya mereka, gak akan bisa dapat izin. Berarti meskipun nggak diatur nih di dalam KUHD ya terkait dengan jumlah minimal modal, berarti nggak serta-merta itu CV atau firma tuh nggak perlu ada modal untuk menjalankan usaha. Berarti tetap harus mengacu kepada peraturan teknisnya gitu sekali ya. Kepada lembaga ataupun instansi terkait yang mengawasi. Gitu. Kita nggak bisa ya mengikuti kata orang. Ada nih yang bilang CV atau firma nggak perlulah pakai modal, biayanya lebih murah dan lain sebagainya. Benar memang tidak dinyatakan secara jelas. Tidak perlu mencantumkan modal atau harus mencantumkan modal. Tapi harus ingat, setelah akta berdiri, setelah mendapatkan bukti pendaftaran ya dari sistem administrasi badan usaha, kita ini butuh izin lanjutan. Gitu. Nah, untuk mendapatkan izin lanjutan bagaimana? Ya harus ikutin aturannya terkait dari instansi dan lembaganya yang mengawasi. Gitu. Jadi nggak bisa serta-merta seperti itu. Gitu sih. Sobat Circle, buat yang Sobat Circle tuh masih asumsinya kalau CV ataupun firma itu nggak butuh modal, betul memang tidak dicantumkan di dalam akta, tapi bukan berarti tidak butuh modal. Tetap ada peraturan-peraturan teknis terkait oleh instansi atau lembaga yang mengawasi gitu, Sobat Circle. Penjelasannya yuk. Ada pertanyaan lain? Bentar Bu. Nah untuk Sobat Circle yang masih punya pertanyaan terkait dengan CV ataupun firma bisa hubungi nomor admin di bawah sini ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Ibu udah bantu ngejelasin nih buat Sobat Circle. Sama-sama Gayu, semoga tercerahkan ya teman-teman Sobat Circle.